Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Sabtu 11 Juni tahun 2020. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari yang indah ini yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan sebagai dasar dan penuntun kehidupan kami semua. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh ketaatan dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Amin firman Tuhan. Cara pandang yang sempit. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dulu waktu masih SMA, ketika pulang sekolah, seringkali saya menggerutu karena harus berjalan kaki sejauh 3 km. Dan itu kadang melelahkan. Tidak jarang saya kesal, marah, dan semacamnya. Saya berharap mudah-mudahan saya punya motor supaya saya bisa naik motor ke sekolah. Dan lucunya sekarang, Bapak Ibu saudara-saudara, saya hampir setiap hari harus meluangkan waktu untuk berlari-lari, apakah di sekitar rumah atau di luar rumah, sejauh 2 km atau lebih, supaya bisa menyehatkan tubuh atau badan saya, berolahraga supaya sehat dan kuat. Dan saya melakukannya itu dengan semangat, tanpa menggerutu, kesal, dan sebagainya, karena ingin menjaga supaya tubuh ini selalu sehat. Nah, andai kata dulu saya menganggap ketika pulang sekolah waktu SMA itu
sejauh 3 km itu sebagai olahraga, tentu saya akan melakukannya dengan semangat, tanpa kesal, tanpa menggerutu. Sayangnya waktu itu saya memandang jalan kaki pulang sekolah itu sebagai sebuah masalah. Pada akhirnya cara pandang saya yang salah membuat sikap hati dan tindakan saya juga salah. Cara pandang yang salah akan melahirkan sikap hati dan tindakan yang salah juga. Sebaliknya, cara pandang yang benar itu akan melahirkan sikap hati dan tindakan yang benar juga. Kalau kita melihat bacaan kita dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 atau dari ayat 1 sampai ayat yang ke-33, ini bercerita tentang ke-12 mata-mata atau pengintai yang diutus oleh Musa sebelum masuk ke negeri tanah Kanaan. Mereka harus mencari tahu seperti apa keadaan di tanah Kanaan itu. Orang-orangnya, pekerjaannya seperti apa yang dihasilkan dan sebagainya. Nah, 12 pengintai yang diutus ini menyaksikan hal yang sama. Tapi mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dalam melihat apa yang mereka saksikan ketika itu. Dari 12 pengintai ini, hanya Kaleb dan Yosua di ayat 30 yang memiliki cara pandang, sikap hati atau tindakan yang benar, berbeda dari 10 orang lainnya. Hanya Kaleb dan Yosua yang memiliki cara pandang yang positif, tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar untuk memasuki tanah Kanaan. Pada akhirnya nama mereka masyhur, bahkan dikenal hingga sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang pilihannya, seyogyanya kita juga memiliki sikap hati, sikap tindakan yang benar, cara pandang yang benar, tidak sempit dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan kehidupan ini. Sebab kalau kita selalu memiliki cara pandang yang sempit, maka setiap ada masalah selalu negatif, dan kita merasa tidak mampu, tidak berdaya untuk mengatasinya. Semua itu berawal dari cara pandang yang benar ketika kita ingin mengatasi sebuah persoalan atau masalah dalam hidup ini. Seperti Kaleb dan Yosua yang selalu memandang setiap masalah itu dengan cara pandang yang benar, dengan hati yang benar, maka pandanglah juga setiap masalah dan pergumulan itu sebagai kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kasih, kuasa dan berkat-Nya bagi kita. Bukan sebagai kesempatan yang akan menghimpit hidup kita. Kesempatan atau kesempitan semua bergantung pada cara pandang kita. Kita akan bisa mengatasi sebuah masalah, sebuah pergumulan, kalau kita selalu memandang itu dengan cara yang benar, dengan tindakan yang benar, sesuai dengan petunjuk dan kehendak dari Tuhan. Pandanglah kehidupan ini, pandanglah setiap masalah, pergumulan itu dengan benar, maka pasti Tuhan akan menyatakan berkat-Nya buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Semoga kami dikuatkan dalam menghadapi kehidupan ini dengan berbagai macam masalah. Kami percaya
cara pandang yang benar, tindakan yang benar, hati yang benar, yang terarah kepada Tuhan akan membawa kedamaian dan berkat dalam hidup kami. Berkati kehidupan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kehidupan kami boleh dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.